Oke, baik. Ini pertemuan pertama kita dalam proses CP2 di wilayah Kabanjahe 3. Eh, Sebelum kita mulai perbincangan kita, kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur boleh bertemu para mahasiswa CP yang akan melaksanakan CP mereka daerah Kabanjahe 3 dan pembekalan pembebotan sudah dilaksanakan dan bahkan pengutusan dari kampus sudah dilaksanakan pagi ini. Saatnya kami akan berbincang-bincang soal pembimbingan dan proses mulai CP di lapangan. Berkati kami dalam perbincangan kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tadi mulai pagi sudah kita berbincang dalam eh, pembobotan dan pengutusannya. Kemarin 2 hari kalian diboboti atau dibekali, dan tadi kalian diberangkatkan secara resmi oleh kampus kita. Lalu sekarang kita akan berbincang secara khusus dosen pembimbing. Saya sendiri sebagai dosen pembimbing kalian untuk 7 mahasiswa di wilayah Kabanjahe 3 mulai dari Juli serta Sembiring di Munte, Sari Munte nanti, dan Helena Chandra Sitepu di Munte di Buah Manteman, Ade Wanda Putra Sembiring di Lau Baleng, Lau Kesumpat, Ari Renta Suari Tarigan di Tiga Binanga, kemudian Luciana Burusinaga di Tiga Binanga, kemudian Amika Helina Tarigan di Lau Baleng Kota Cane, dan Ardianta Barus di Kabanjahe Sukarame Sumbul. Nah, ada 2 yang masih akan diatur oleh BPIK Badan Pengurus Harian Majelis Klasis, yaitu Ari Renta dan Luciana Sinaga. Baik, itu segera akan kalian urus nanti untuk bagaimana kalian bisa tiba di lokasi pelayanan, lokasi CP dengan baik. Pembekalan-pembekalan tadi sudah disampaikan baik dari Kaprodi Teologi dan PAK dan Ketua STT itu dicamkan supaya dalam proses CP berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Wakil 1 bahwa sebelum berangkat ke CP sudah harus ada diisi eh, formulir yang akan menjadi sasaran kalian di sana. Nah, sebelum kalian mengisi sasaran-sasaran itu, saya akan menyampaikan bimbingan supaya kalian jangan salah mengisi sasaran, sehingga nanti kalian fokus pada sebuah sasaran. Tadi memang Wakil 1 menyampaikan bahwa dalam akhir CP ini kalian akan melampirkan banyak hal, yaitu apa yang kalian lakukan, laksanakan selama CP, baik itu dalam laporan harian, kemudian khotbah-khotbah atau bahan-bahan sermon yang kalian lakukan, itu menjadi lampiran dari hasil CP kalian. Tapi yang penting bagi saya bukan soal itu, tapi bagaimana nanti hasil dari CP ini lahirlah sebuah karya ilmiah, karya tulis yang akan kalian lakukan selama 6 bulan. Jadi ingat, kalian di sana bukan hanya sebatas pembantu pendeta atau mahasiswa yang praktek lapangan yang bebas melakukan praktek tanpa fokus. Jadi di sana kalian melakukan sebuah studi lapangan. Jadi studi lapangan harus menghasilkan paper ilmiah. Jadi kita meneliti bersama. Jadi kalian meneliti di lapangan, lalu saya sebagai pembimbing mengajari, membimbing kalian untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah, penelitian lapangan. Lalu fungsi pendeta di sana apa? Mereka juga adalah dosen bagi kalian. Jadi jangan anggap sepele dengan mereka, karena mereka adalah dosen lapangan. Jadi kami dari dosen akademis, dari kampus, lalu mereka adalah dosen lapangan. Dan tidak perlu disepelekan atau jangan anggap kalian mahasiswa, mereka itu adalah orang-orang yang tidak penting dalam proses ini. Perkuliahan lapangan ini hampir 70% berhasil di tangan mereka. Jadi bersikaplah dengan baik kepada mereka karena nilai mereka sangat menentukan dalam hasil akhir nilai kalian. Karena nanti dari nilai dosen lapangan,
dengan nilai dari kami akan dipadu, dibagi dua, itulah hasil dari kalian. Pengalaman saya dalam menilai paper atau menilai praktek lapangan, CP lapangan dari teman-teman mahasiswa yang sudah pernah melakukannya, terkadang saya terkejut dari hasilnya. Mengapa? Papernya bagus, laporannya bagus, tapi nilai dari pendetanya anjlok. Nah, itu kontradiksi namanya. Kalau memang pendetanya nilainya anjlok, harusnya laporannya anjlok. Karena dia akan mengatakan mahasiswa ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Dalam catatannya dia mengatakan lah mahasiswa ini baik, tapi nilainya 75, 60. Nah, kalaupun saya dukung nilai 100, tetap kalian nilai C. Tidak bisa. Jadi sangat sulitlah nanti saya membantu kalian kalau nilai dari lapangan hasilnya 65 atau 75. Nggak bisa. Coba kalian bayangkan 75 tambah 100, 175 bagi 2 berapa? Itu kan nilai C itu. Nggak bisa B. Jadi ya seperti yang dikatakan oleh Waket tadi atau Kaprodi dan Ketua SCT, berlakulah baik sama mereka. Saya bukan mengatakan kita mau mencari nilai, tetapi karakter kalian, sikap kalian pun akan berujung di nilai. Kan berujung di nilai semua. Nah, kalian akan mengejar nilai juga supaya hasilnya bagus. Nah, hasil yang bagus itu tergantung dari karakter sikap kalian di lapangan. Nah, supaya masuknya bagus, berarti kalian harus punya sasaran yang bagus. Begitu ya. Nah, saya akan men-share kepada kalian apa yang harus kalian kerjakan 1 semester ke depan. Sehingga tidak menghabiskan waktu begitu saja. Yang pertama, saya akan kirimkan nanti ke grup format makalah CP. Saya akan kirimkan ke kalian format makalah CP. Dan itulah yang akan kalian ikuti selama 6 bulan ke depan. Lalu pertemuan kita nanti di pertengahan CP akan membahas laporan makalah ini. Ini sebentar saya akan kirim ke kita ya. Nah, sudah saya kirim. Tapi ini di layar, saya akan tunjukkan kepada kalian, ini contoh makalah. Ini contoh makalah yang harus kalian ikuti selama CP ini. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat paper ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi nanti kan kalian nanti akan menulis sasaran kalian di sana. Sasaran. Sasaran itu ialah fokus kalian selama melakukan penelitian di lapangan. Jadi kalau fokus berarti tidak melenceng dari situ lagi. Nah, jadi kalian nanti harus menulis fokus kalian itu menjadi judul penelitian kalian. Jadi makalah kalian itu nanti harus menjadi fokus kalian. Jadi judul itu ini menjadi sebuah fokus yang akan kalian teliti selama 6 bulan ke depan. Oleh siapa? Kalian lah ya sebagai mahasiswa. Nah, isi dari makalah itu apa? Itu ada 4 atau 5 bab. Bab yang pertama itu soal pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini isinya ialah landasan hukum atau landasan pelaksanaan CP. Landasannya apa? Landasannya ialah surat dari kampus. Berdasarkan surat CP STT Abdusada Medan nomor sekian tanggal sekian, maka kami ditugaskan melaksanakan CP sejak tanggal sekian hingga tanggal sekian di GBKP X. Nah itu, jadi ada dasar untuk melakukan penelitian itu di lapangan. Baru tuliskanlah juga di situ
bahwa dalam makalah ini saya akan fokus membahas apa. Nah, dalam pembimbingan pembobotan beberapa waktu yang lalu, kalian kan sudah menerima pembobotan ada yang berkaitan dengan okultisme atau konseling pastoral atau dogmatika atau manajemen gereja atau apapun yang dibekali sama kalian 2 hari yang lalu. Pasti ada kan? Itu berapa poin itu? Ada 4 mungkin atau berlebih. Pilihlah salah satu dari pembobotan itu. Jangan semua. Nah, contoh kalian pilihlah contoh pelayanan kepada petani. Pelayanan kepada petani di desa. Itulah fokus kalian. Berarti itu kan topik yang akan kalian fokus selama 6 bulan ke depan. Jadi tidak melenceng dari petani. Nah, itu. Walaupun nanti kalian bisa melayani berkhotbah di pemuda, berkhotbah di gereja, berkhotbah di mana boleh. Tapi yang kalian tulis bukan berkhotbah bagi pemuda lagi, tapi ya pelayanan petani. Itu fokus kalian. Atau misalnya kalian bidang dogmatika yang mau diteliti. Berarti kalian telitilah soal bagaimana pengajaran CD di GBKPX pelaksanaannya. Berarti kalian teliti nanti kan materi ajarnya, metode mengajarnya, bahan ajarnya, siapa pengajarnya, berapa pertemuan, itu kalian ulas nanti. Pokoknya yang kalian bahas dalam makalah itu ialah soal CD. Atau kalian bahas misalnya soal ekonomi gereja, atau manajemen gereja, atau pelayanan pemuda, atau pelayanan lansia. Terserahlah. Tapi kalian pilihlah salah satu fokus pelayanan kalian. Nah, itu yang penting nanti. Nah, kalau sudah itu ada di benak kalian sejak sekarang, tulis itu nanti di paper yang akan kalian buat sasaran itu. Nah, itulah nanti di pendahuluan. Nah, saya akan fokus membahas tentang X misalnya, makalah ini yang menjadi sumbangan pemikiran teologi saya dalam rangka membangun gereja ke depan. Lalu bagian yang kedua ialah deskripsikan penelitianmu. Jadi soal deskripsi ini jangan salah juga. Kalau misalnya kalian membahas soal CD, deskripsinya tentang CD. Jangan pula dideskripsikan tentang petani. Jangan dideskripsikan tentang lansia. Jangan. Tapi kalau misalnya nanti kalian memilih lansia, deskripsinya ialah lansia. Lansia di GBKPX ini ialah berjumlah 50 orang berusia sekian, pada umumnya mereka sudah berpenyakit ABCD dan sebagainya. Itu deskripsinya. Nah, itu ya. Jadi misalnya contoh ini gambaran topik tentang pemuda. Dalam makalah ini saya akan mencoba menggambarkan tentang pemuda di gereja X. Pemuda ini sebanyak sekian orang yang terdiri dari pemuda dari kalangan pelajar SMA atau pemuda yang pengangguran dan sebagainya. Kehidupan mereka rata-rata pelajar SMP atau SMA dan sebagainya. Ada yang kuliah dan sebagainya. Itu yang digambarkan. Lalu gambaran itu boleh dilengkapi dengan gambaran tentang gereja di mana kalian melakukan CP. Itulah bab 2. Jadi itu deskripsi. Menggambarkan di mana penelitian itu dilakukan. Itu bab 2. Jadi jangan nanti melebar sampai sejarah gereja itu panjang sekali. Nggak usah. Sampai 10 halaman sejarah gereja itu mulai lahir sampai sekarang kan nggak usah. Kecuali nanti kalian membahas sejarah gereja. Kalau sejarah gereja itu yang kalian bahas dan perkembangan gereja itu bolehlah. Tapi kalau misalnya yang dibahas ialah sekolah minggu, janganlah semua sejarah gereja itu sampai dari awal sampai akhir. Sejarah sekolah minggunya aja dibahas. Sekolah minggu di gereja ini dimulai tahun sekian. Pada awalnya dibimbing oleh Sintua X atau Penetua X. Awalnya sedikit tapi lama-lama jadi banyak. Itu aja. Sejarah sekolah minggu itu aja. Kalau CD nanti ya sejarah CD. Kapan dimulai CD di sana. Lalu bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Itulah deskripsi. Nah, di bagian yang ketiga nanti ialah setelah selesai deskripsi ini, maka masuklah pada pembahasan makalah.
Nah, di sini kalian sudah berdialog dengan masalah itu. Penelitian kalian itu. Kalian sudah bahas. Misalnya kalau tadi misalnya contoh fokus pemuda, maka uraikanlah apa yang menjadi tantangan, hambatan pemuda melayani di gereja. Atau kemudian apa menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk memajukan gereja oleh pemuda itu. Lalu apa harapan pemuda dan keterlibatan pemuda dalam rangka mengembangkan, memajukan gereja. Kalau ini misalnya contoh pemuda. Nah, kalau misalnya tentang pendeta Sidi, maka apa tantangan, apa hambatan yang bisa ditemukan dalam proses pengajaran Sidi di gereja itu. Lalu apa peluang? Mungkin wah di sini ada guru-guru agama Kristen. Mengapa GBKP tidak menggunakan guru-guru agama Kristen itu sebagai tenaga pendidik untuk katesis Sidi? Atau di situ ada beberapa pendeta atau dekat dengan klasis. Jadi bisa pendeta klasis membantu pelayanan Sidi. Nah, itu peluang. Lalu apa harapan? Dan itulah yang akan dibahas di dalam pembahasan makalah itu. Lalu kalau bisa ada teori-teori lain, pendapat-pendapat lain dari ahli-ahli lain, dari buku-buku yang kalian baca nantinya tentunya. Sehingga nanti makalah itu benar-benar menjadi sebuah karya ilmiah yang hendak kalian sumbangkan kepada gereja itu. Dengan tulisanmu itu nanti mereka akan tertolong melihat sebuah pelayanan yang lebih baik lagi. Kalian menolong mereka dari segi akademisi. Karena itulah fungsinya kalian sebagai mahasiswa, melihat fakta lapangan dan memberikan sumbangan pemikiran teologis supaya mereka nanti mendapat bahagia, kado setelah kalian pulang dari sana. Pulang dari sana, tinggalkan di situ satu rangkap, maka akan dibaca oleh pendeta atau pertua atau jemaat sebagai sumbangsih kalian sebagai mahasiswa teologi di sana. Itu yang akan kalian bahas di bab 3. Lalu di bab 4-nya kalian akan membahas refleksi. Nah, apa refleksi kalian dari fakta lapangan itu? Nah, misalnya kalau lansia, ternyata lansia tidak ada di situ selama ini. Lalu refleksinya kan dengan makalah ini kiranya para lansia terlayani oleh gereja dan gereja terbuka matanya untuk melayani para lansia. Kalau misalnya tadi pemuda dengan makalah atau dengan tulisanmu itu, dengan pemikiranmu itu, maka gereja meningkatkan pelayanan pemuda dan mempersiapkan pemuda menjadi gereja di masa depan, masa kini dan masa depan. Ini refleksi. Refleksi itu datang dari mana? Datang dari bab 3. Jangan nanti refleksi itu lari dari bahasan ini. Pengalaman saya yang lalu, refleksi ini sering tidak nyambung dengan bab 3. Refleksi itu haruslah lanjutan dari bab 3. Sehingga refleksi itu berisikan tindak lanjut dari bab 3. Misalnya, kalau tadi kita membahas pemuda, maka di bab 3 itu refleksinya apa yang bisa ditindaklanjuti oleh pemuda untuk gereja dan masyarakat. Apa yang menjadi sumbangan teologis berdasarkan firman Tuhan untuk menghadapi masalah pemuda. Itu refleksi. Refleksi itu kan semacam respon yang segera. Misalnya kalian kena gigit nyamuk di sini misalkan langsung kalian tampar kan, itu respon segera mengatasi persoalan. Itu refleksi. Nah, setelah kalian fakta di lapangan ada masalah, kalian berefleksi supaya kalian memberi solusi terhadap masalah itu. Itu refleksi. Refleksi teologis. Karena kalian seorang teolog, tentu refleksi teologis. Kecuali seorang sarjana pertanian berarti refleksi pertanian ya. Tapi karena refleksi teologis, ya galilah dari kitab suci. Supaya mereka bisa keluar menyelesaikan persoalan itu. Nah, inilah di bab yang keempat. Lalu bab yang terakhir ialah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini bukan summary, bukan mengulang apa yang kalian tulis. Nanti misalnya kalian membahas katekisasi. Lalu di kesimpulan, katekisasi adalah pengajaran iman kepada anak-anak. Bukan. Kesimpulan itu bukan
definisi lagi. Kesimpulan ialah jawaban kalian terhadap masalah yang ada itu. Kalau misalnya kategorisasi yang kalian bahas tadi, kesimpulannya ialah kategorisasi di GBKPX ini perlu ditingkatkan mutunya supaya iman generasi muda GBKP atau permata GBKP semakin maju di 20 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Itu kesimpulan. Jangan lagi definisikan kategorisasi atau jangan definisikan lagi nanti pemuda, jangan definisikan lagi lansia dan sebagainya. Jadi kesimpulan itu bukanlah ringkasan, tapi kesimpulan itu ialah kalimat penutup kalian terhadap jawaban masalah yang kalian temukan di lapangan. Nah, inilah makalah yang akan kalian siapkan selama 6 bulan ke depan. Lalu terakhir tentu seperti biasa ya buatlah daftar pustaka. Nah, nanti di akhir dari makalah ini boleh kalian buat nanti diketahui oleh pendeta resort atau pertua atau kelasis. Siapalah pembimbing lapangan kalian, pendeta di lapangan. Nanti bisa di bawah. Baru yang lain-lain yang disampaikan oleh Pak Wakil Satu tadi soal khotbah kalian atau tugas-tugas kalian, itu di bawah itu sebagai lampiran dari makalah kalian. Saya tidak akan nilai semua itu, tetapi itu juga mendukung nilai kalian nantinya. Tapi bagi saya tidak begitu fokus dengan apa yang kalian lakukan di yang lain-lain. Berkhotbah bagi yang lain-lain di mana-mana nanti tidak begitu menarik bagi saya. Tapi yang menarik bagi saya ialah makalah yang akan kalian kerjakan dalam penelitian kalian 6 bulan di lapangan. Jadi ingat, kalian adalah seorang peneliti di lapangan, meneliti sebuah masalah dan jadikan masalah itu diselesaikan secara teologis. Kalau ini berhasil, ini nanti bisa makalah ini menjadi skripsi kalian di semester 8 atau semester 9. Kalau kalian berhasil menyusun makalah ini dengan baik, maka ini sudah menjadi bakal skripsi kalian. Maka lakukanlah dengan sepenuh hati. 6 bulan ini menjadi penelitian skripsi, bisa. Nanti kalian tidak perlu lagi meneliti ke lapangan, karena kalian sudah meneliti di lapangan untuk skripsi kalian. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu yang baik ini, jadikanlah sebagai sebuah karya yang baik, karya akademis yang baik untukmu dan untuk gereja dan untuk masyarakat. Demikian dari saya dulu, sehingga fokus kalian nanti tidak salah fokus, salah arah. Jadi tulislah arahan apa di benakmu sekarang, apa yang akan kau kerjakan di sana. Lalu nanti berikanlah itu kepada pembimbing lapangan, pendeta. Sehingga nanti pendeta di lapangan akan mengarahkan kalian mencari fakta, mencari data, atau menolong kalian untuk menyelesaikan makalah itu. Jadi teruslah berbicara dengan mereka, dengan pembimbing, atau dengan data-data, dengan jemaat, atau apapun yang kalian lihat nanti di lapangan. Demikian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya, Pak. Silakan. Jadi gini Pak, saya kan kami kan ada 2 orang tuh Pak dari 3 Binanga, Pasis 3 Binanga. Baru kemarin pendeta kami itu, mentor kami udah telepon Pak, bahwa kami harus mengikuti orientasi dulu katanya. Orientasi dulu. Jadi dia nyarankan kami datang itu di akhir bulan Januari. Sedangkan data yang harus kami tulis dalam buku paduan CP itu tanggal 25 kalian harus sudah melakukan apa yang menjadi titik fokus kalian. Jadi bagaimana Pak mengenai saran Bapak pembimbing mengenai hal permintaan dari ketua klasis dari tempat kami CP Pak? Terima kasih. Oke, baik. Ini karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita cepat-cepat ya, karena ini kan gratisan ya. Nanti rekaman ini akan saya kirim ke kalian. Ini saya rekam, atau nanti saya akan kirim kepada kalian. Yang pertama, kalau itu dari klasis, silakan ikuti aja. Nanti bisa di lapangan kalian lihat fokus kalian di lapangan. Supaya jangan salah fokus. Boleh di lapangan nanti kalian isi. Walaupun tadi bilang Wakil Satu sekarang isi, ya,
Kalian kan nanti salah isi, kalian belum lihat fakta di lapangan. Nanti salah isi ya. Lebih baik ya sampai di lapangan lah. Kalian lihat fakta di lapangan, lalu kalian bergumul, berdoa, ya tanya Tuhan, tanya dirimu, apa yang menjadi fokus penelitianmu. Lalu tanya kepada pembimbing, diskusikan, kira-kira apa yang fokus saya untuk meneliti di sini. Nanti ada masukan dari dia, baru tulislah itu. Supaya sama-sama enak kan gitu. Oke, ada lagi? Sedikit Pak. Ya, silakan. Ini makalah yang tadi Bapak tunjukkan pada kami, ini sama dengan laporan CP nantinya atau berbeda Pak? Nah, saya katakan tadi laporan CP yang disampaikan oleh Wakil 1 itu akan menjadi lampiran dari makalah yang kita buat ini. Dari makalah ini. Ya. Berarti ada dua yang harus dikerjakan ya Pak. Satu, makalah tentang apa yang menjadi fokus kami di sana, ya. Dan laporan itu nanti secara keseluruhan apa yang kami lakukan pelayanan di sana. Betul. Ya. Betul. Oke. Berarti Pak, setelah ini nanti kan seperti yang Bapak bilang, supaya nggak salah fokus ya kan Pak. Nanti ketika seperti saya juga kemungkinan tanggal 25 akan berangkat ke Kota Cane Pak. Nah berarti setelah nanti saya di sana, mungkin atau seminggu setelah saya di sana baru saya isi sasaran ini tidak menjadi masalah Pak. Boleh. Lalu kalau sudah saya isi, apakah ini perlu ditunjukkan lagi untuk Bapak atau saya simpan saja atau gimana Pak? Nanti kalian kirimkan ke WA grup itu supaya nanti saya baca. Lalu di pertengahan pertemuan kita nanti saya akan sudah bisa memahami apa tugas kalian di awal. Baik Pak, baik. Baik, jika tidak ada saya akan sampaikan begini lagi. Biasanya kan di pertengahan dan di akhir kita akan bertemu. Biasanya kami akan datang ke lapangan. Tapi dalam masa pandemi ini kita tidak akan bertemu secara fisik. Di pertengahan nanti kita akan bertemu Zoom lagi seperti ini, membahas satu persatu makalah kalian. Makanya nanti pastikan di lapangan apakah kalian bisa Zoom atau tidak. Kalau tidak bisa Zoom, nanti kita akan komunikasi per WA. Begitu ya. Lalu nanti pertemuan terakhir, kalau itu bertemu fisik, nanti di Medan, di rumah saya. Sebelum kalian memberikan final paper kalian ke kampus. Kita bahas di rumah. Misalnya contoh, tadi kan 27 Juli ya, 17 Juli harus pulang. Dikumpul tanggal berapa ke kampus laporannya? Tanggal 20 kalau nggak salah, Pak. 20. Setahu saya tadi dibilang Pak PM, pengumpulan belum ada ditentukan. Cuman Pak, kalau jadwal dari tanggal 16 sudah pulang. Paling lama tanggal 20 pulang dari tempat CP, Pak. Oke, baik. Kalau begitu nanti di atas tanggal 20 kita harus bertemu di rumah. Nanti kalian tentukan kalian sudah berada di Medan atau di mana supaya kita bertemu membahas paper kalian. Lalu kalau misalnya nanti dikumpul tanggal 10 Agustus contoh. Tanggal 5 Agustus kita bertemu membahas paper kalian, lalu kan ada perbaikan-perbaikan lagi. Nah, kalau sudah ada perbaikan, finalnya baru kalian antarlah tanggal 10 Agustus ke kampus. Itu contoh. Artinya sebelum kalian ke kampus menyerahkan paper kalian itu, kita bertemu akhir nanti di Medan memfinalisasi laporan itu. Persoalannya begini, pendeta nanti dari lapangan, dia minta tanda tangan sebelum berangkat kalian kan pulang. Itu persoalannya kan. Kalau kita nanti membahas itu lagi setelah pulang tanggal 5 Agustus misalnya, lalu disitulah final dari laporan kalian, kan kalian tidak terima tanda tangan pendeta Rasok lagi atau pendeta Krasis. Nanti komunikasi dengan pendeta, kan sekarang bisa di-scan tanda tangannya, sehingga tidak harus pergi sana pulang ke sana lagi. Minta izin nanti kepada mereka, Pak, kalau ada perbaikan lagi nanti tolong tanda tangannya saya scan ya, gitu saja. Supaya jangan nanti marah dia. Minta izin aja kepada dia. Begitu ya. Ya Pak, ya. Oke Pak. Baik, kalau tidak ada lagi, karena waktu, terima kasih atas pertemuan hari ini.
saya secara pribadi mengucapkan selamat melayani di tempat yang baru. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara, Tuhan berkati pelayananmu di sana. Kiranya dengan kehadiran kalian nama Tuhan dimuliakan dan jemaat merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati orang tua kita semua supaya mereka dalam keadaan sehat dan mendukung studi lapangan kalian di lapangan. Demikian ya. Amin. Baik, Ya, Pak. Terima sebelum kasih, Pak. kita berdoa ya Pak. untuk menutup pertemuan Iya, kita. Pak. Kita Ya, Pak. berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami boleh mengakhiri perbincangan kami untuk memberangkatkan anak-anakmu yang akan memasuki CP di tempat pelayanan mereka. Engkau berangkatkanlah Juli Serita Sembiring ke Munte Sari Munte, Helena Chandra Stepu ke Munte Buah Manteman, Ade Wanda Putra Sembiring ke Lau Baleng Lau Kesumpat, Ari Renta Suari Terigan, Luciana Bursinaga yang akan menunggu penugasan dari BP Klasis di Tiga Binanga, dan Amika Rehulina Terigan di Lau Baleng Kota Cane, dan Ardianta Barus di Kabanjahe Sukarame Sumbul. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka, kekuatan kesehatan, sehingga mereka boleh mengawali dan mengakhiri kuliah nyata ini di tengah-tengah lapangan dengan baik, dan diberkatilah mereka bersama para pendeta yang akan melayani jemaat, dan jemaat yang akan mereka layani. Tuhan merasakan berkat yang berkelimpahan atas mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami mohon supaya Tuhan berkati orang tua mereka, supaya mereka sehat adanya, mendukung anak-anak mereka yang sedang melakukan CP lapangan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara kini sepanjang masa. Amin. Horas menjua-jua ya. Amin. Menjua, Pak. Sehat, Menjua, Pak. Terima Pak. kasih banyak ya, Pak. Yo, Pak. Menjua-jua, Pak. Shalom. yo. Semangat teman-teman.